naik dokar pakai kebaya, taruh batu di dalam peti. Kalau ingin Golkar berjaya, kita bersatu harga mati. Musyawarah Daerah Musda 11. Partai Golkar Provinsi Bali resmi menetapkan Gede Sumarjaya Linggih alias Demer sebagai Ketua DPD 1 Golkar Bali setelah petahana Inyoman Sugawakori memutuskan tidak maju kembali dalam kontestasi. Golkar terlihat mulai menempatkan kader muda berbakat untuk ikut bergerak maju. Seperti terlihat Komang Bayu Wadakarna, selaku Wakil Bendahara DPD Golkar Bali, yang juga bergerak di sayap Golkar AMPG dan AMPI sebagai Wakil Ketua. Dalam acara yang digelar di Demeru Sanur, Minggu 13 Juli 2025, Sugawa menyampaikan pidato perpisahan emosional, menceritakan pengabdiannya selama 43 tahun di Partai Golkar, serta berbagai program yang telah dilaksanakan demi kemajuan ekonomi Bali. Kami menunggu arahan dari itu satu, kemudian yang kedua, soliditas partai adalah yang utama. Kemudian yang ketiga, keputusan yang diambil ini dengan musyawarah, dengan merangkul semua pihak sehingga Golkar itu utuh. Jadi kami selalu diajarkan kalau ada kepentingan pribadi tidak boleh mengalahkan kepentingan partai. Kalau ada kepentingan partai tidak boleh mengalahkan kepentingan negara. Jadi itulah yang nurani, betul. Enggak, nurani. Karena apa? Karena saya kan sudah 5 tahun bekerja kan, tahu seluk-beluknya. Jika dengan demikian, kalau kita tidak solid, apapun yang dilakukan tidak akan berhasil. Nah, kuncinya harus dipegang, soliditas. Rencana setelah ini ya banyak ya tadi usaha dan sebagainya. Tapi ini kita sepenuhnya kita serahkan sama kebijakan DPP melalui Bagaimana kan calon tunggal, mungkin dipastikan akan masih ada harapan untuk beliau melanjutkan fondasi. Tadi kan Pak Mas sudah banyak melakukan investasi untuk program dan beliau adalah tokoh berpengalaman, jadi pasti dia akan yang positif pasti dilanjutkan. Saya yakin itu. Ya. Dengan mengharapkan rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa, Musda Partai Golkar Provinsi Bali saya nyatakan dibuka. Untuk mundur disambut apresiasi dari jajaran DPP Golkar, termasuk Sekjen Muhammad Sarmuji yang menyebutnya bak pahlawan Gatot Kaca dan mendorong agar Sugawa berkontribusi di tingkat pusat. Seluruh DPD 2 Sebali juga menyetujui laporan pertanggungjawaban Sugawa dan mendukung pemimpin baru yang berpengalaman demi kemajuan partai di Bali. Dalam sambutan, Sumarjaya Linggih selaku Ketua Golkar Bali terpilih menyebutkan keinginannya membuat Golkar Bali menjadi partai yang dinamis dipenuhi generasi muda berbakat. Adopsi internet dan media sosial sangat penting, bahkan mempergunakan drone dan robotik diharapkan menjadi cita-cita Golkar di masa mendatang saat dirinya menjadi Ketua Golkar Bali. Ya, terutama di pilkada ini sebenarnya. Ya, ada perbedaan karena prinsip dari Pak Nyoman Sugawakori adalah kita harus solid, kita harus punya calon. Sementara jumlah DPP yang disusun oleh Pak Zulfikar ini mengharuskan adanya survei, 3 kali survei, 3 kali, dan Pak Hakim ini tukang susunnya dulu ini mengharuskan ada 3 kali survei. Survei pertama adalah survei popularitas dan elektabilitas. Survei kedua adalah survei pasangan. Survei ketiganya adalah survei penguatan. Nah, itu kira-kira yang terjadi, sehingga waktu itu Ketua Umum memerintahkan itu harus dilalui oleh semua calon dan kita harus menang. Nah, jadi ada di situ perbedaannya sebenarnya. Nah, kita harus menang. Nah, menangnya kalau memang sulit dilawan, maka kita harus bergabung dengan yang menang. Nah, itu. Jadi, tapi itu menjadi sebuah perdebatan terus, tapi akhirnya kita selesaikan juga. Dan setelah itu memang kita akhirnya bersatu. Seorang negarawan itu memaafkan,
Tetapi bagi pemimpin sejati adalah akan sakit bila rakyat atau masyarakatnya itu menderita. Kutip Sumarjaya Linggih dari pepatah Sansekerta. Ini soal dari Golkar menjadi partai modern dan anak muda, transformasi ini. Ya, kita harus selalu Golkar itu pembaharuan dalam segala situasi, terutama situasi-situasi yang berkembang ya terus memerlukan inovasi dan pembaharuan. Nah, misalnya ya kita harus mulai mengadopsi yang namanya internet dan mulai mengadopsi yang namanya medsos gitu. Kemudian kebebasan berbicara, kebebasan mengeluarkan ide itu menjadi bagian dari Golkar yang penuh dinamika dan menjadi bagian bukan hanya tertutup tapi menjadi kebagian yang menjadi keharusan. Karena berdasarkan daripada adu ide dan gagasan, disitulah kita akan menemukan jalan, kita akan menemukan perencanaan yang lebih baik ke depannya. Dan tentu kalau perencanaan yang lebih baik ke depannya, di situ kita akan melakukan efisien dan efektif dalam pemberdayaan kepada masyarakat, dalam menyerap aspirasi masyarakat yang berkembang, maupun nanti dalam pelaksanaan kita ke arah kerja-kerja sosial. Untuk 5 tahun ke depan ini apa saja yang dibenahi aja? 5 tahun ini yang tadi saya sudah sampaikan juga. Pertama, mungkin pada waktu masa-masa pertamanya saya akan membuat perencanaan disebut dengan planning tadi itu. Kemudian setelah perencanaan dengan baik, kemudian saya akan mencoba untuk membuat organisasi yang lebih baik. Artinya kita akan mencoba mengisi seluruh kekosongan organisasi maupun merevitalisasi, konsolidasi dan penataan organisasi. Sehingga nantinya diharapkan tidak ada desa satupun, sekarang pun sudah tidak ada, tidak desa satupun yang kepengurusannya stuck misalnya, atau tidak ada satu pengurusnya yang itu saja. Nah, kita akan coba untuk siapa nanti yang mempunyai komitmen untuk pelayanan, siapa yang mampu menyerap aspirasi, mungkin itu kita akan revitalisasi, termasuk juga kita akan menghidupkan kino-kino kita, misalnya seperti halnya AMPG, KPPG, kemudian ada Kosgoro, ada MKGR, ada Soksi, kemudian juga ada Astakarya, ada yang namanya AMPI, ada Satker Ulama, ada MDI, ada Al Hidayah dan HWK, dan Wanita Karya. Jadi ini kita akan semua akan coba untuk gerakan, kemudian juga tentu kita akan mencoba untuk masuk ke area-area Gen Z. Jadi gini, soal kan tadi disampaikan juga oleh Pak Ketua, Jakarta kita ini masih jauh. Soal pilkada masih di 2031 karena ada perpanjangan sesuai dengan MK. Ya, kita mempersiapkan diri, dan Golkar pada prinsipnya adalah masih kita mempunyai juklak dan juknis, yaitu tentang survei. Yaitu surveinya 3 kali, satu survei elektabilitas maupun survei popularitas, yang kedua survei pasangan, yang ketiga survei penguatan. Nah, dari situ nantinya Golkar akan berusaha untuk menyuguhkan yang terbaik yang diinginkan oleh masyarakat, ya, karena jalan yang paling mudah untuk mengetahui keinginan masyarakat adalah survei yang mana ilmiah, gitu ya. Dan tentu kalau kita sudah melihat keinginan masyarakat, tentu akan menjadi kita menjadi akan prioritas untuk dipilih. Kalau kita prioritas, maka disitulah kesempatan Golkar bisa menyalurkan banyak ide, banyak gagasan, pemberdayaan maupun kritis tentang apa-apa yang terjadi di dunia politik. Awak Media Gatra Dewata melaporkan.